Selamat pagi rekan-rekan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran terkait bagaimana faktor moneter, hukum, dan keuangan mempengaruhi bisnis internasional. Faktor moneter merupakan struktur yang memungkinkan pembayaran, penukaran uang, dan pergerakan modal yang diperlukan untuk transaksi internasional termasuk institusi, perjanjian, aturan, dan prosedur. Di sini terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem nilai tukar internasional oleh IMF. Yang pertama yaitu ada pengaturan pertukaran tanpa alat pembayaran resmi terpisah, yang dimana artinya adalah ketika mata uang negara lain digunakan sebagai mata uang resmi negara tersebut, atau ketika mata uang negara tersebut berlaku di setiap negara anggota suatu union moneter atau mata uang. Contohnya pada penggunaan US dollar di Panama, Ekuador, El Salvador, dan mata uang Uni Eropa. Yang kedua yaitu pengaturan Dewan Mata Uang. Pada hal ini merupakan sistem moneter dengan nilai tukar tetap mata uang asing untuk mata uang domestik dan batasan otoritas untuk memastikan bahwa obligasi legal terpenuhi. Dengan sistem ini, pemerintah negara memastikan bahwa cadangan devisi sebanding dengan mata uang domestik. Yang ketiga, nilai tukar yang dipatok dalam rentang horizontal merupakan sistem di mana nilai mata uang dijaga dalam suatu tingkat termometer yang lebih besar dari 1% dari tingkat tengah, seperti Siprus, Libya, dan Ukraina. Dalam klasifikasi sistem ini ada 4 kategori. Yang pertama, hard peg, pengaturan pertukaran tanpa adanya alat pembayaran yang sah atau pengaturan dewan mata uang yang terpisah. Yang kedua, soft pegs, pengaturan yang dipatok secara konvensional, nilai tukar yang dipatok dalam garis horizontal, pasar merangkak, pengaturan yang stabil, dan pengaturan seperti merangkak. Yang ketiga, floating, mengambang dan mengambang bebas. Yang terakhir terdapat residual kategori, yaitu suatu hal yang diurus oleh orang lain. Klasifikasi kedua, balance of payment, BOP. BOP adalah catatan transaksi antar negara-negara. BOP memberikan informasi yang bermanfaat untuk perdagangan antar negara. Kegunaan dari BOP ini ada dua. Pertama, untuk menunjukkan permintaan akan mata uang negara tersebut. Yang kedua, membantu pelaku bisnis memprediksi kondisi ekonomi yang akan datang. Pada BOP, terdiri dari 3 kelompok khusus, yaitu akun saat ini, akun kapital, dan akun cadangan resmi. Pada akun pertama, terdapat rekening barang atau barang, yaitu impor dan ekspor dari barang. Yang kedua, catatan jasa impor dan ekspor. Ketiga, transfer unilateral, catatan transfer masuk atau keluar negara yang bukan transaksi jual beli. Akun kedua adalah catatan perubahan neto dari aset dan kewajiban internasional negara, di mana di dalamnya terdapat subrekening. Pertama, investasi langsung, yaitu investasi dalam perusahaan atau properti. Kedua, investasi portofolio, yaitu investasi yang biasanya berkaitan dengan pembelian saham, obligasi, atau pinjaman jangka panjang. Ketiga, aliran modal pendek, yaitu perubahan aset dan kewajiban internasional dalam waktu kurang dari 1 tahun. Akun ketiga terdiri dari simpanan di bank luar negeri, mata uang asing, dan emas. Pada daftar akun ketiga ditampilkan dalam subrekening. Yang pertama, impor dan ekspor emas. Kedua, kenaikan atau penurunan mata uang asing pemerintah. Terakhir, kenaikan atau penurunan kewajiban ke bank sentral lainnya. Itu saja rekan-rekan dari materi pertama kita, yaitu pada faktor moneter. Untuk selanjutnya, kita akan menuju faktor ekonomi. Hai
semuanya, saya akan menjelaskan materi kedua mengenai faktor ekonomi. Jika perusahaan ingin beroperasi dengan baik dan merencanakan untuk masa depan, mereka harus memahami dan memperkirakan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Tujuan analisis ekonomi adalah untuk menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan dan menilai bagaimana perubahan ekonomi berdampak pada kegiatan bisnis perusahaan. Analisis ekonomi internasional perlu dilakukan untuk memberikan data tentang negara pasar bisnis dan negara yang mungkin menawarkan prospek yang menguntungkan. Yang pertama ada level kemajuan ekonomi. Tingkat kemajuan ekonomi setiap negara berbeda. Perusahaan yang melakukan bisnis internasional akan bertemu dengan negara-negara dengan tingkat kemajuan ekonomi yang berbeda dan mungkin berbeda dari negara asalnya. Tingkat kemajuan ekonomi salah satu negara sangat penting karena akan memengaruhi semua aspek kegiatan bisnis dengan negara tersebut. Berbagai cara digunakan untuk mengklasifikasi negara berdasarkan pada tingkat kemajuan ekonominya. Yang pertama ada negara maju. Negara maju adalah negara yang merupakan negara industri maupun negara jasa dan telah mencapai income per kapital yang tinggi. Negara-negara maju antara lain USA, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Australia, New Zealand, dan Kanada. Yang kedua, negara berkembang. Negara berkembang adalah klasifikasi bagi negara dengan income per kapital relatif rendah dan tingkat industrialisasi serta penggunaan teknologi relatif rendah. Semua negara lain di luar negara maju dikategorikan sebagai negara berkembang. Yang kedua yaitu dimensi ekonomi. Untuk memperkirakan potensi pasar di suatu negara dan juga untuk memperoleh input bagi keputusan manajemen fungsional perusahaan, maka diperlukan data besarnya dan kecepatan perubahan berbagai dimensi faktor ekonomi. Ada beberapa faktor indikator ekonomi. Yang pertama ada gross domestic product dan yang kedua ada gross national income. Yang ketiga ada GNI atau kapita. GNI atau kapita adalah ukuran pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam kegiatan domestik dan internasional, digunakan untuk menunjukkan kemampuan beli rata-rata penduduknya. Negara dengan GNI atau kapita rendah menunjukkan ekonomi yang kurang maju. Tetapi untuk menggunakan ukuran ini kita harus mempertimbangkan banyak hal. Ini termasuk konvensi mata uang, nilai moneter yang tidak dijual oleh mekanisme pasar yang tercatat, dan jumlah ekonomi bawah tanah, serta distribusi pendapatan. Yang keempat ada underground economy, pendapatan yang tidak tercatat secara statistik oleh penduduk suatu negara disebut ekonomi bawah tanah. Dalam negara-negara dengan pajak tinggi, tingkat korupsi yang tinggi, dan tingkat kegiatan bisnis yang dilarang, underground economy biasanya meningkat karena pemerintah umumnya tidak transparan dan cenderung tidak mengakui data yang menunjukkan kegagalan pemerintah. Estimasi seberapa besar ekonomi bawah tanah di suatu negara biasanya sangat sulit. Yang kelima adalah unit labor cost. Unit labor cost adalah total direct labor cost dibagi jumlah dihasilkan. Negara dengan unit labor cost rendah akan menarik untuk investasi luar negeri langsung bagi perusahaan yang memerlukan biaya produksi tenaga kerja yang rendah. Yang keenam ada utang luar negeri. Salah satu aspek ekonomi yang paling penting yang diperhatikan oleh pelaku bisnis internasional adalah utang luar negeri. Utang luar negeri yang signifikan yang diterima oleh negara-negara berkembang menyebabkan banyak masalah bagi pemerintah negara dan akhirnya juga bagi perusahaan internasional yang berpotensi di negara tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor ekonomi. Untuk materi analisis ekonomi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu dimensi sosioekonomi. Ada beberapa dimensi sosioekonomi, yaitu yang pertama ada total populasi. Secara umum, besarnya potensi pasar suatu negara ditunjukkan oleh total populasinya. Jumlah penduduk suatu negara sangat beragam.
Yang kedua ada distribusi umur. Selain memberikan dasar untuk segmentasi pasar di suatu negara, distribusi umur populasi memberikan potensi pasar yang lebih baik untuk suatu produk. Yang ketiga ada kepadatan penduduk dan distribusi penduduk. Pelaku bisnis global juga memperhatikan indikator sosioekonomi lainnya, seperti distribusi penduduk dan kepadatan penduduk. Yang keempat ada dimensi sosioekonomi yang lain. Jumlah wanita yang bekerja, tingkat perceraian, kelompok etnis yang ada, dan faktor sosioekonomi lainnya harus diketahui. Selain itu, perencanaan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah yang biasanya dibuat selama 5 tahun menunjukkan tujuan ekonomi dan strategi untuk mencapainya. Sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis di negara tersebut. Selain memberikan informasi tentang potensi pasar dan persaingan yang mungkin dihadapi, dimensi industri menunjukkan data besar dan perkembangan industri dalam berbagai aspeknya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah faktor keuangan yang dapat mempengaruhi bisnis internasional. Salah satu faktor yang tidak dapat dikendalikan yang dihadapi oleh pelaku bisnis internasional adalah faktor keuangan. Faktor-faktor ini termasuk fluktuasi nilai tukar dan resiko yang ditimbulkannya, serta faktor keuangan eksternal lainnya seperti pengendalian nilai tukar, tarif, perpajakan, inflasi, dan tingkat bunga. Yang pertama yaitu fluktuasi atau pergerakan nilai tukar. Memahami fungsi mata uang Amerika Serikat, menyatakan nilai tukar, dan menyebabkan perubahan nilai sangat penting untuk memahami komponen yang mempengaruhi perubahan nilai tukar. Mata uang Amerika Serikat atau USD adalah mata uang yang paling berpengaruh di dunia. Posisi dolar Amerika Serikat diperoleh karena sejarah dan karena alasan praktis yang masih ada hingga hari ini. Banyak negara telah menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang sentral, sebagai mata uang kendaraan, sebagai mata uang intervensi, dan sebagai mata uang perlindungan. US dollar adalah mata uang yang disimpan oleh bank sentral pemerintah suatu negara sebagai aset. Uang kendaraan berarti uang yang digunakan untuk pembayaran atau investasi di seluruh dunia. Mata uang intervensi berarti uang yang digunakan oleh suatu negara untuk intervensi di pasar mata uang asing. Dan mata uang safe haven berarti mata uang yang aman dan dapat dipercaya disimpan dengan aman. Selanjutnya yaitu pengendalian nilai tukar. Kontrol pemerintah yang membatasi penggunaan mata uang yang sah dalam transaksi internasional berbeda-beda antar negara. Bahkan dalam suatu negara tergantung pada jenis transaksinya. Negara-negara maju umumnya tidak melakukan kontrol yang signifikan, tetapi negara-negara berkembang tidak melakukannya untuk menarik investasi langsung dari luar negeri. Selanjutnya yaitu perpajakan. Setiap negara menerapkan berbagai pajak yang berbeda-beda, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas keuntungan kapital, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Pajak menjadikan kekuatan keuangan lebih kompleks, yang menjadikannya sangat penting pada skala internasional. Perpajakan dapat membawa risiko keuangan, namun juga dapat membuka peluang bagi bisnis. Yang terakhir yaitu inflasi. Harga pokok naik seiring dengan berjalannya waktu. Sampai saat ini banyak yang membahas tentang penyebab inflasi. Ada yang berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh peningkatan pasokan uang ke perekonomian. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh permintaan yang lebih besar daripada pasokan. Dalam perekonomian yang mengalami inflasi, harga barang pasti akan naik. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait faktor keuangan yang mempengaruhi bisnis internasional. Terima kasih.